Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Hidayat di channel Layu Belajar. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Materi kelas 11 Sejarah Peminatan. Dalam materi ini terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi intinya ialah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Adapun dalam kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Sebelum kita membahas yang disebutkan dalam kompetensi dasar tadi yaitu sosial, ekonomi, budaya, militer, serta pendidikannya, ada baiknya kita membahas dari latar belakang bangsa Jepang sampai ke Indonesia itu seperti apa, awal mula Jepang di Indonesia. Nah, awal mula Jepang itu pertama dia bergabungnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dapat memporak-porandakan kekuatan dan pertahanan bangsa Barat. Dalam waktu yang sangat singkat, ekspansi Jepang dapat menaklukkan daerah-daerah di Asia. Perlahan wilayah Asia Tenggara dapat ditaklukkan oleh Jepang, jadi direbut oleh Jepang, termasuk wilayah Indonesia. Awal mula Jepang masuk ke Indonesia yaitu pada tanggal 10 Januari tahun 1942 dengan menduduki Tarakan di Pulau Kalimantan sana, tepatnya Kalimantan Timur. Kemudian wilayah lainnya seperti Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Pada tanggal 15 Februari 1942, masih tahun yang sama, Jepang bergerak menuju Pulau Jawa dan pertama kali mendarat di Pulau Jawa atau berlabuh di Pulau Jawa itu di Banten. Dengan adanya Jepang menduduki Indonesia, pemerintahan Indonesia dipegang seluruhan oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Nah, dengan adanya Jepang memegang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, Jepang membagi 3 wilayah Indonesia, yaitu yang pertama, wilayah pertama itu meliputi Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia atau Jakarta, yang mana wilayah pertama ini di bawah kekuasaan Rikugun atau Angkatan Darat. Adapun wilayah kedua meliputi Sumatera Barat dan pulau-pulau sekitar yang berpusat di Bukit Tinggi di bawah kekuasaan Rikugun atau Angkatan Darat. Nah, di dalam Sumatera Barat ini banyak sekali peninggalan di pendudukan Jepang seperti Gua Jepang dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mana di situ menandakan bahwa bangsa Jepang pernah menguasai daerah tersebut menjadi pusat pendudukan Jepang di Sumatera, di Pulau Sumatera. Adapun wilayah yang ketiga yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara yang dikuasai oleh Kaligun atau Angkatan Laut. Nah, yang pertama kita bahas bidang sosial. Dalam bidang sosial, Jepang di Indonesia melakukan eksploitasi tenaga manusia dengan program Kinrohoshi atau melalui panitia pengaraha tenaga kerja atau Romo Kyokai yang ada dalam Kinrohoshi. Pada program ini, para penduduk desa, terutama kaum laki-laki, dikerahkan seluruhnya untuk dipekerjakan untuk membangun instalasi militer dan pertahanan Jepang. Nah, kalau Kinrohoshi ini biasa kita sebut itu Romusha atau kerja paksa. Nah, para pekerja ini bukan hanya dikerjakan untuk di Indonesia saja, tetapi dikirim untuk dipekerjakan ke luar negeri seperti Thailand, Myanmar, Malaya, serta Vietnam. Dengan total pekerja yang cukup banyak, yaitu sampai 300.000 orang pekerja Romusha yang dikirim ke luar negeri, dan yang kembali hanya 70.000 orang
dengan keadaan yang sakit, kurus kering dengan kondisi yang mengenaskan lainnya. Nah, dalam bidang ekonomi Jepang menerapkan dua sistem, yaitu sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Dengan adanya dua sistem yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia ini, kegiatan perekonomian pada masa pendudukan Jepang hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah sekitar atau daerah sendiri, daerah kekuasaan yang dikuasai oleh Jepang, dan kegiatan ekonomi ini diarahkan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh sumber daya alam dan manusia Indonesia dimanfaatkan untuk industri yang mendukung mengenai peperangan melawan sekutu dan lainnya. Yang ketiga yaitu di bidang budaya. Jepang menyebarkan semangat Hakko Aichiu, yang mana pendidikan diarahkan pada kebudayaan Jepang. Nah, apa sih Hakko Aichiu ini? Hakko Aichiu ini yaitu sebuah semboyan yang dipakai oleh bangsa Jepang, yang artinya 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Ya, ini Hakko Aichiu ini sebuah slogan persaudaraan yang berisi sebuah ajaran Shinto, sebuah ajaran yang ada di Jepang, sebuah agama entah apa itu Shinto, pokoknya sebuah ajaran Shinto yang menyatakan bahwa Jepang harus menyusun dunia menjadi sebuah famili, menjadi sebuah keluarga besar, dan Jepanglah sebagai kepala pemerintahan atau kepala keluarganya. Jadi seluruh dunia itu dijadikan suatu keluarga besar, dan hanya Jepanglah yang jadi kepala keluarga atau menjadi pengatur dalam negara tersebut. Gitu. Lalu yang bidang militernya, dalam bidang militer Jepang mendirikan organisasi militer bentukan Jepang seperti PETA, Hizbullah, Heiho, Gokutai, Chibakutai, Seinen, dan Fujinkan Keibodan. Organisasi bentukan Jepang ini dimanfaatkan untuk menanamkan rasa nasionalisme pada masyarakat Indonesia, seperti gerakan A3, Putra, PETA. Ini dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang pejuang Indonesia untuk melawan dari dalam, melawan Jepang secara langsung dari dalam, dengan bentukan organisasi militer yang dibentuk Jepang untuk masyarakat Indonesia sendiri. Dalam bidang pendidikannya, sini Jepang menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di Jepang sendiri. Jadi pada masa pendudukan Jepang, Indonesia itu diterapkan pendidikan formal seperti yang ada di Jepang. Pendidikan formal di Jepang itu seperti apa sih? Yaitu sama seperti sekarang kurang lebihnya, yaitu pada masa Jepang pendidikan Indonesia menerapkan jenjang seperti di Jepang, yaitu SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun. Dan menerapkan sistem pendidikan militer. Pendidikan militer di sini itu seperti baris berbaris, upacara bendera, dan lain sebagainya yang membuat bangsa Indonesia ini disiplin. Jadi tahu akan bagaimana caranya hormat di dalam tiang bendera, caranya baris berbaris. Seperti sekarang ini sebelum masuk ke kelas kita harus baris terlebih dahulu, upacara bendera setiap hari Senin, hormat bendera, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini ada dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Dampak suatu kedudukan Jepang di Indonesia itu ada positif, ada negatifnya. Kita pertama yang ke positif dulu, yaitu dalam bidang budaya. Dalam kedudukan Jepang, budaya itu sangat baik. Jadi pada masa pemerintahan Belanda, orang-orang Indonesia tidak diperbolehkan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Nah, pada Jepang masuk ke Indonesia, Jepang membolehkan bahwa masyarakat memakai bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa kedua. Jadi pada masa kedudukan Jepang itu bahasa kita itu ada dua, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, yang mengakibatkan bahasa Indonesia itu berkembang dengan pesat, terkenal dipakai di mana-mana. Yang kedua ini yaitu bidang sosialnya. Dikenalkannya sistem pengaturan masyarakat seperti RT RW. Jadi
Dalam bidang sosial, struktur keorganisasian RT, RW, serta camat itu sudah dari dalam bentukan Jepang. Diperkenalkan dalam sistem pengaturan masyarakat seperti itu oleh pendudukan Jepang peninggalannya. Nah, dalam segi militernya mulai mengenal sistem kemiliteran seperti baris berbaris, cara hormat bendera yang tadi saya bicarakan. Dalam pendidikan militernya yaitu cara baris-baris, bagaimana bangsa Indonesia bisa melakukan baris berbaris, mengerti baris berbaris dan hormat bendera dan lain sebagainya, yang mengakibatkan Indonesia menjadi disiplin. Insya Allah disiplin sampai seterusnya ya. Tidak hanya saat upacara bendera saja baris rapi. Tuh. Nah, adapun dampak kedudukan Jepang di Indonesia itu ternyata ada negatifnya, yaitu bangsa Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dikarenakan terlalu banyaknya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Sumber daya alam Indonesia itu digali sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Jepang, entah itu dari untuk perang, yang untuk bertahan hidup dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan yang kedua itu tenaga romusa, banyak yang mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Nih, tenaga romusa atau masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu sangat miris, yang mana masyarakat Indonesia zaman Jepang itu hanya untuk bekerja sampai yaitu kelaparan dan terkenanya wabah penyakit. Jadi tidak dihiraukan, yang penting dia bekerja saja, tidak ada yang namanya istirahat. Kerjakan apa yang disuruh oleh pemerintah Jepang. Tidak boleh menolak dan tidak boleh menghindar dengan segala alasan yang mengakibatkan kebanyakannya kematian dalam bekerja roda romusa ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dampak negatifnya yaitu rakyat hidup miskin karena semua hasil pertanian dirampas oleh Jepang. Rakyat hidup miskin karena seluruh atau bagian pajak dilakukan, pajak penghasilan, pajak bumi oleh Jepang sekian yang tidak menguntungkan masyarakat Indonesia sendiri. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa-apa yang sudah dijelaskan sedikit dari materi ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Ayu Belajar. Ayu Belajar.